Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erna dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul How to Get a Win-Win Solution in Negotiation by PT Trans Nusantara dan PT IMAR. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama, Alia Febriani. Yang kedua, Raulna Areta. Yang ketiga, Ananda Indah. Yang keempat, Clara Giona. Yang kelima, Halilah Ramiza. Dan yang keenam, saya sendiri, Arinah Diayu Rahma. Selanjutnya, materi yang akan kami presentasikan ini diangkat dari sebuah study case antara PT Trans Nusantara yang berperan sebagai vendor dan PT E-Mart sebagai customer. Dalam study case ini, PT E-Mart ingin menurunkan biaya logistik karena margin keuntungannya menurun akibat kenaikan harga bahan bakar. Karena ini, timbullah tiga permasalahannya, yang diantaranya yang pertama, PT E-Mart meminta potongan tarif pengiriman hingga 15%. Yang kedua, PT Trans Nusantara keberatan karena biaya operasional seperti BBM, armada, dan gaji supir itu juga meningkat. Yang ketiga, jika PT Trans Nusantara tidak mengakomodasi, PT IMART dapat beralih ke pesaing. Nah, kemudian untuk menjawab tiga permasalahan tadi, kami di sini menggunakan semacam framework developing negotiation skills dari buku International Negotiation yang ditulis oleh Mark Powell tahun 2012. Jadi tujuannya adalah untuk memperoleh keputusan yang saling menguntungkan atau win-win solution antara PT Trans dengan PT IMART. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya stage by stage-nya. Pada rekan saya disilahkan. Oke, terima kasih Arina. Jadi di sini ada stage one, preparing to negotiation. Nah, itu tuh fokusnya itu kesepakatan yang saling menguntungkan. Kan kita menggunakan win-win tanpa kehilangan pelanggan utamanya. Di sini tuh PT Trans Nusantara menyiapkan data biaya operasionalnya seperti BBM, armada, gaji, sopir, dan maintenance. Lalu menghitung margin keuntungan minimum agar tetap beroperasi secara efisiensi dan menganalisis alternatif. Jadi tuh di alternatif ini untuk menjaga hubungan pelanggan, PT Trans Nusantara ini tidak hanya fokus kepada angka diskon, tetapi juga yang pertama tuh volume pengiriman, ada jadwal pengiriman agar hemat bahan bakar. Selanjutnya ada program potongan terhadap dengan evaluasi berkala. Jadi pada stage one ini yang didapat adalah hasil akhirnya data akurat dan juga argumen yang kuat. Yang selanjutnya adalah strategi yang fleksibel. Yang terakhir adalah tujuan dari stage one ini menang bersama, bukan saling mengorbankan. Persiapan matang ini menjadi dasar keberhasilan pada tahap berikutnya. Oke, bisa dilanjut. Nah, yang kedua ini relationship building. Yang pertama itu pertemuan awal dilakukan dengan suasana profesional namun hangat. Jadi pada tahap stage 2 ini itu tuh memperkuat kepercayaan dan kemitraan agar negosiasi itu berjalan dengan lancar dan pelanggan tetap loyal. Terus ini ada Trans Nusantara ini menekankan hubungan jangka panjang yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Ini tuh bertujuan agar komunikasi terhadap PT Nusantara dan IMART itu lancar terus, akan kerjasama terus negosiasinya. Dan di sini juga menggunakan strategi komunikasi yang bahasanya itu baik tetapi menekan. Seperti kayak gini nih. Kami memahami tekanan biaya yang dihadapi PT IMART. Jadi kita cari solusi bersama agar biaya turun tanpa mengorbankan kualitas layanan. Komunikasi inilah yang memperlihatkan kepedulian sekaligus profesionalisme. Terus yang ketiga, IMART diingatkan bahwa loyalitas dan keandalan layanan Trans Nusantara telah mendukung rantai pasok mereka. Jadi hasil yang didapat adalah kedua belah pihak ini semakin kuat dan saling percaya. Terus adanya suasana kooperatif negotiation terbentuk, membuka jalan menuju kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa kehilangan pelanggan. Oke, bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Tiba saatnya kita sampai pada stage 3 yang berisi establishing a procedure. Berarti yang pertama itu bisa kita lihat pada bagian pertama itu terdapat persiapan. Nah, pada tahap ini untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum memulai proses. Contohnya itu mengumpulkan data, merencanakan strategi, dan menentukan tujuan. Lalu yang kedua itu ada opening atau pembukaan negosiasi. Nah, berisi komunikasi dengan pihak lain, memperkenalkan diri atau perusahaan, serta memperkenalkan tujuan untuk membangun suasana agar lebih baik lagi ke depannya.
Lalu yang ketiga itu ada exploring atau eksplorasi kebutuhan dan kepentingan. Nah, di sini itu kita tujuannya menggali kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Lalu yang keempat itu ada bargaining atau tawar-menawar. Nah, di sini nih seperti yang sudah teman-teman tahu, di sini itu merupakan tahap negosiasi di mana masing-masing pihak menyampaikan penawaran dan mencari kesepakatan. Lalu yang kelima itu ada closing, yaitu kesepakatan dan finalisasi. Nah, pada bagian ini menyepakati hasil negosiasi dan menutup proses secara resmi dan menyepakati semua poin yang telah dituangkan dalam bentuk dokumen maupun lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada implementasi dan evaluation. Nah, pada tahapan ini merupakan tahapan terakhir untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. Boleh next? Nah, kita sampai pada stage 4 yang yaitu berisi dengan proposal stage. Nah, terdapat 6 poin di dalamnya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah utama yang isinya kenaikan biaya operasional Trans Nusantara yang berisiko serta memiliki klien besar. Nah, itu biasanya itu terdapat kenaikan sesuai dengan masalah utama yang dijelaskan pada studi case berikut tersebut. Lalu yang kedua itu ada analisis situasi dan data pendukung. Ini berisi analisis volume pengiriman per rute dan benchmark tarif kompetitornya. Lalu yang ketiga itu menyusun alternatif solusi atau opsi penawaran. Bisa kita lihat terdapat paket, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Paket A itu diskon 8% plus konsolidasi pengiriman. Lalu paket B diskon 10% khusus untuk rute dan minimum volume. Dan yang terakhir itu ada paket C, kontrak jangka panjang plus potongan bertahap. Pada poin keempat, penyusunan proposal resmi yang berisi latar belakang, tujuan negosiasi, rincian penawaran tarif, service level agreement atau SLA, dan keuntungan bagi kedua pihak. Lalu pada bagian kelima yaitu presentasi proposal yang berisi penyampaian nilai tambahan layanan yang mungkin ada perlu ditambahkan di bagian tersebut. Lalu pada bagian terakhir yaitu finalisasi dan kesepakatan yang berisi revisi, tanda tangan addendum kontrak, dan persiapan implementasi perjanjian. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya? Baik, selanjutnya stage 5, yaitu questioning teknik atau teknik bertanya. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana teknik bertanya yang baik dalam negosiasi, kita harus tahu get a hidden interest. Nah, jadi tujuannya dengan adanya teknik bertanya ini, kita bisa mendapatkan sebenarnya apa yang menjadi ketertarikan ataupun kepentingan dari customer kita. Nah, dari study case, yaitu membantu PT Trans Nusantara memahami alasan utama dan prioritas E-Mart di balik permintaan potongan 15%-nya. Nah, kita jadi bertanya-tanya sebagai vendor, apakah murni masalah harga pengiriman? E-Mart meminta potongan harga 15%, atau ada masalah lain yang di eksternal, yaitu arus kas, volume kontrak, efisiensi rute, atau jaminan waktu pengiriman. Nah, hal ini bisa kita identifikasi yang berkaitan dengan stage 6 nanti. Selanjutnya, nah, dengan exploring interest, nah kita harus mengeksplor sebenarnya apa yang menjadi masalah utama customer kita meminta tuntutan untuk dipotong harga sebesar 15%. Nah, jadi di sini kita tidak berpikir untuk menjadi positionally bargaining atau kita memikirkan harga lagi, tapi kita memikirkan interest-based negotiation. Bagaimana kita bisa negosiasi, bagaimana kita win-win solution, sebenarnya bagaimana nih kita biar sama-sama menguntungkan. Nah, kalau dari segi PT E-Mart, margin laba turun karena BBM naik, mereka ingin menjaga profit dan menekan biaya logistik. Nah, tapi di sisi vendor kita, PT Trans Nusantara, biaya operasional meningkat seperti BBM, armada, dan gaji sopir, dan PT Trans Nusantara ingin menjaga kelangsungan operasional dan layanan berkualitas. Nah, jadi mereka berdua mempunyai kepentingan seperti menjaga biaya logistik dan juga ingin ada kontrak jangka panjang. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya solusi untuk kedua belah pihak adalah mungkin bisa PT Trans Nusantara menggunakan kontrak lebih panjang seperti 2 tahun, tapi membantu PT Imar untuk penjadwalan pemilihan rute agar lebih menekan BBM karena harga naik. Atau bisa juga untuk menyarankan kepada PT Imar untuk menggunakan pengiriman malam, dikarenakan pada malam hari BBM untuk digunakan itu lebih ditekan. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya itu ada stage 7 itu the bargaining zone. Jadi pada tahap ini tuh fokusnya adalah mencari titik temu atau tawar-menawar yang sama-sama menguntungkan. Poin pertama itu Trans Nusantara menawarkan diskon 8%, tapi dengan syarat volume pengiriman ditingkatkan atau naik. Jadi selagi ini itu supaya keuntungan tetap terjaga, tapi juga ngasih intensif buat pihak Emart. Poin kedua, sebaliknya, Emart juga berasumsi bahwa
akan meminta menurunkan permintaan diskonnya jadi 10% asal kualitas layanan yang diberikan oleh Trans Nusantara ini tetap optimal. Artinya, mereka nggak cuma kejar harga yang murah, tapi juga ingin pengiriman yang tepat waktu dan andal. Jadi, dari proses ini, akhirnya muncul nih zona kesepakatan di sekitaran 8-10%. Titik tengahnya yang adil buat kedua belah pihak. Trans Nusantara tetap untung dan Emat juga tetap efisien. Intinya, negosiasi yang baik itu bukan soal menang atau kalah, tapi gimana dua pihak itu sama-sama saling atau dapat diuntungkan. Selanjutnya itu ada stage act atau power of persuasion. Jadi, tahap ini itu di mana kedua pihak itu saling meyakinkan. Nah, poin pertama itu ada data efisiensi operasional, yang di mana Trans Nusantara pakai data efisiensi operasional buat nunjukin kalau diskon 8-10% masih realistis tanpa nurunin kualitas. Poin kedua itu kualitas layanan. Mereka juga menonjolkan layanan unggulan kayak pengiriman tepat, waktu, keamanan barang, dan respon cepat ke pelanggan. Poin ketiga itu jaminan kemintaan jangka panjang. Selain data efisiensi dan kualitas layanan, Trans Nusantara juga memberikan jaminan kerjasama jangka panjang supaya Emart dapat stabilitas dalam distribusinya. Dan tahap ini ditutup dengan pendekatan win-win solution, yang dimana Emart dapat potongan harga dan layanan premium, sedangkan Transmart dapat volume pengiriman yang lebih besar dan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, stage berikutnya yaitu handling breakdowns, di mana tahap ini fokus pada bagaimana menangani kebuntuan atau ketegangan dalam bernegosiasi, dan bagaimana menjaga agar komunikasi tidak terputus. Nah, dalam kasus ini, PT Imart itu mengalami kebuntuan ketika PT Imart ini meminta potongan tarif pengiriman sebesar 15%. Sementara dari PT Trans Nusantara, mereka masih merasa keberatan karena biaya operasional seperti BBM dan juga gaji sopir itu juga sedang meningkat. Nah, situasi ini bisa memicu konflik atau bahkan memutus kerjasama antar mereka. Nah, menurut Mark Powell, kedua belah pihak seharusnya bisa melakukan yang namanya reframing, yaitu mengubah cara pandang terhadap masalah agar tercipta peluang baru untuk bekerja sama. Nah, di sini pihak Trans Nusantara itu bisa menawarkan alternatif solusi, seperti pemberian potongan harga terbatas untuk rute tertentu, sistem tarif berbasis performa pengiriman, serta rencana kerjasama jangka panjang agar tarif tetap stabil. Nah, di sisi lain, dari PT Imart, itu mereka bisa menunjukkan empati bisnis dengan mengakui kenaikan biaya yang dihadapi oleh PT Trans Nusantara, dan kemudian PT Imart bisa menawarkan semacam kompensasi, seperti peningkatan volume pengiriman sebagai kompensasi atas potongan harga serta mengusulkan kolaborasi efisiensi bersama, seperti penjadwalan pengiriman dan juga penggabungan rute. Nah, pendekatan ini saling memahami yang berhasil menurunkan ketegangan dan membuka kembali jalur komunikasi antar mereka. Boleh next? Nah, setelah kebuntuan berhasil diatasi, proses negosiasi kemudian berlanjut ke tahap terakhir, yaitu closing the deal. Nah, menurut Mark Powell, itu ada tiga tahap yang bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan akhir ini benar-benar dipahami, disetujui, dan menguntungkan kedua belah pihak. Yaitu yang pertama ada summarizing agreement atau merangkum hasil kesepakatan, confirming commitment, yaitu mengonfirmasi komitmen kedua belah pihak, dan maintaining the relationship, yaitu menjaga hubungan kerjasama setelah kesepakatan tercapai. Nah, dalam kasus ini, PT Trans Nusantara dan juga PT Imart itu akhirnya mencapai titik temu melalui kompromi. Nah, kedua belah pihak ini sepakat bahwa potongan harga tetap dilakukan namun sebesar 10% dengan kompensasi berupa peningkatan volume pengiriman hingga 20%, serta kerjasama dalam efisiensi operasional. Nah, kemudian kesepakatan tersebut bisa diformalisasi melalui pembuatan MOU dan penetapan evaluasi tarif setiap 16 kali. Nah, langkah ini mencerminkan sebagai win-win negotiation karena Imart tetap memperoleh penghematan biaya operasional, mereka tetap mendapatkan potongan tarif, sementara dari Trans Nusantara mereka tetap mempertahankan profit mereka dan mempertahankan klien mereka. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari presentasi kali ini adalah negosiasi yang dijalankan secara sistematis melalui serangkaian tahapan persiapan itu menjadi kunci bagi kedua perusahaan, yakni antara PT Trans Nusantara dengan PT Imart, untuk menemukan titik temu dalam situasi tarik ulur kepentingan bisnis. Dengan pendekatan berbasis kepentingan dan proses komunikasi yang terbuka, kedua pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, menjaga kesinambungan bisnis, serta memperkuat relasi jangka panjang secara profesional.
Pendekatan ini juga memperlihatkan pentingnya analisis data, pemahaman kebutuhan mitra, serta kepekaan terhadap dinamika pasar dalam setiap proses negosiasi bisnis. Demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.